Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Umi Mafiro dengan NIM 210611100049. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan ruang lingkup ilmu pendidikan. Hakikat dan ruang lingkup ilmu pendidikan. Ruang lingkup ilmu pendidikan meliputi yang pertama perbuatan mendidik, yang kedua peserta didik, yang ketiga dasar dan pendidikan, yang keempat pendidik, yang kelima materi pendidikan, yang keenam metode pendidikan, yang ketujuh evaluasi pendidikan, dan yang terakhir alat-alat pendidikan. Perbuatan mendidik merupakan seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh peserta didik. Yang kedua, peserta didik merupakan objek yang paling penting dalam pendidikan. Yang ketiga, dasar dan pendidikan, yakni landasan yang menjadi fundamental serta sumber dari segala kegiatan pendidikan ini dilakukan. Keempat, pendidikan, yakni subjek yang melakukan pendidikan. Yang kelima, materi pendidikan, bahan atau pengalaman belajar yang telah diatur sedemikian rupa. Yang keenam, metode pendidikan, yakni cara untuk mencapai sebuah tujuan dengan jalan yang telah ditentukan. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan, memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan, alat-alat pendidikan dibagi menjadi dua, yakni material dan non-material. Material meliputi buku, penggaris, pensil, dan non-material tindakan atau perbuatan. Bentuk pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan profesional. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan. Dan yang keenam, pendidikan kultural. Cara pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, perhatian pada pelajaran. Yang ketiga, menerima dan mengingat. Yang keempat, reproduksi. Yang kelima, generalisasi. Dan yang terakhir, menerapkan apa yang telah diajarkan. Yang dimaksud motivasi di sini adalah keinginan untuk mencapai suatu hal. Jika dalam diri peserta didik tidak ada minat untuk belajar, tentu saja proses belajar tidak akan berjalan dengan baik. Jika demikian halnya, pendidik harus menumbuhkan minat belajar tersebut dengan berbagai cara, antara lain dengan menjelaskan pentingnya pelajaran dan mengapa materi itu perlu dipelajari. Yang kedua, yakni perhatian pada pelajaran. Peserta didik harus dapat perhatiannya pada pelajaran. Jika hal itu tidak terjadi, maka proses belajar akan mengalami hambatan. Perhatian peserta didik ini sangat tergantung pada pembimbing. Yang ketiga, yakni menerima dan mengingat. Setelah memperhatikan pelajaran, seorang peserta didik akan menerima dan mengingat serta menyimpan dalam pikirannya. Tahap menerima dan mengingat ini harus terjadi pada diri orang yang sedang belajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pengingatan ini, seperti struktur, makna, kerugian, dan interferensi. Yang keempat, yakni reproduksi. Dalam proses belajar, seseorang tidak hanya harus menerima dan mengingat informasi baru saja, tetapi ia juga harus dapat menemukan kembali apa yang pernah dia terima. Yang kelima, yakni generalisasi. Pada tahap generalisasi ini, peserta didik harus mampu menerapkan hal yang telah di tempat lain dan dalam ruang lingkup yang dipelajari lebih luas. Dan yang keenam, yakni menerapkan apa yang telah diajarkan. Di dalam tahap ini, peserta didik harus sudah memahami dan dapat menerapkan apa yang telah diajarkan. Pendidikan dalam ilmu. Pendidikan sebagai satu cabang ilmu menjadi pendidikan. Menjadikan ilmu tersebut senantiasa mengalami perkembangan, khususnya dalam hal aktivitas pemikiran ilmiah seputar pendidikan. Definisi ilmu pendidikan.
Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata paidagogie. Dari bahasa Yunani, terdiri kata pais artinya anak dan agogos artinya membimbing. Menurut KBBI, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat.